Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, baik di sini di gereja maupun dimanapun ada jemaat yang mengikuti baktian ini. Dan kiranya Engkau memimpin kami semua dalam acara firman, baik penyampaian maupun penerimaannya. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara, dan terutama berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan, supaya seluruh firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus firman-Mu dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar Tuhan, berikan kami hati yang terbuka, berikan kesegaran, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan, supaya semua kami bukan hanya menjadi pendengar dan pelaku firman, tapi penanggap dan pelaku firman. Dan kalau ada orang-orang yang belum percaya, bila mereka bisa percaya, dan yang sudah percaya bisa ditumbuhkan dan dewasakan. Khususnya pada waktu kami membahas Roma 8 ayat 28 ini, biarlah kami yang mengalami penderitaan atau hal-hal yang tidak menyenangkan, bisa tetap beriman bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, yang adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Dan dengan itu biarlah kami tidak bersungut-sungut atau marah atau apapun, tapi biarlah kami bisa tetap bersyukur dan memuji Engkau, dan tetap mengasihi Engkau, bahkan makin mengasihi Engkau di tengah-tengah segala penderitaan dan problem yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, berfirman kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah session yang kedua ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas session yang pertama, dan pada minggu lalu itu kita sudah membahas pertama terjemahannya, lalu juga kita membahas subjek dari kata-kata turut bekerja atau bekerja sama itu. Lalu kita sudah membahas kata-kata segala sesuatu. Dan sekarang saudara, kita akan melanjutkan dengan session yang kedua ini, di mana kita masuk dalam poin yang ketiga. Dan kita membahas kata-kata bekerja bersama-sama, atau kalau dalam terjemahan kita ini turut bekerja ini ya. Kata-kata turut bekerja itu seharusnya bekerja bersama-sama, dan ini sebetulnya tidak terlalu berbeda ya. Nah, sekarang kita kan sudah membahas tentang subjek dari kalimat ini. Kalau subjek dari kalimat ini adalah Allah, maka Allah itu bekerja bersama-sama dengan siapa? Mungkin karena kesukaran untuk menjawab pertanyaan ini, maka NASB lalu menerjemahkan, God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Allah menyebabkan segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang dipanggil sesuai rencananya. Sekarang saya berikan komentar dari John Murray. Bentar ya, ini yang kata causes ini mestinya saya berikan warna untuk supaya saudara tahu yang ditekankan itu yang mana ya. Sekarang saya berikan komentar dari John Murray. Ini seorang ahli teologi dan penafsir reform, dan dia mengatakan kata-kata ini. Beberapa penafsir yang paling handal mempertahankan bahwa bekerja bersama-sama tidak berarti bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama satu dengan yang lain. Tetapi bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama dengan orang percaya itu atau dengan Allah.
Tetapi ini tidak perlu ditafsirkan seperti itu menurut dia ya. Dan mungkin menyimpang dari arti yang lebih alamiah, yaitu bahwa dalam rencana Allah yang ramah dan mencakup segala sesuatu, elemen-elemen yang berlainan semua bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Tidak boleh dianggap bahwa mereka mempunyai sifat baik atau kemujaratan dalam diri mereka sendiri untuk bekerja bersama-sama untuk tujuan ini. Sekalipun tidak dinyatakan, pemikiran yang berlaku atau berkuasa adalah bahwa dalam kasih yang berdaulat dan hikmat Allah, mereka semua dibuat untuk berkumpul atau berjumpa dan menyumbang pada tujuan itu. Jadi kalau di sini ada kata dibuat, ini rasanya mirip dengan terjemahan NIV itu ya. Saya lanjutkan, banyak dari hal-hal itu yang merupakan bencana dalam diri mereka sendiri dan merupakan keajaiban dari hikmat dan kasih karunia Allah bahwa mereka pada waktu dicakup bersama-sama secara keseluruhan dibuat untuk mengerjakan kebaikan. Lagi-lagi ada kata dibuat di sini ya. Ini ya. Saya lanjutkan, tidak ada satu hal kecil pun pada akhirnya mengerjakan bencana bagi umat Allah. Pada akhirnya hanya kebaikan akan menjadi bagian atau nasib mereka. Ingat ya, ini hanya berlaku untuk umat Allah ya. Ini bagi umat Allah ya. Jadi kalau bagi yang bukan umat Allah, bagi orang yang bukan percaya, maka akan ada banyak hal yang betul-betul mengerjakan bencana bagi mereka. Jadi hati-hati dengan ayat ini ataupun di dalam Yeremia 29 ayat 11 kalau saya tidak salah ya. Itu yang juga berlaku hanya untuk orang Kristen. Kalau untuk orang yang Kristen sungguh-sungguh memang Allah mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan mereka. Tapi janji itu tidak berlaku untuk orang yang bukan Kristen ataupun untuk orang Kristen KTP. Ya, jadi tidak ada satu hal kecil pun pada akhirnya mengerjakan bencana bagi umat Allah. Kalau untuk sementara rasanya bagi kita memang itu bencana, tapi nanti akan terlihat atau dalam kehidupan kita selanjutnya atau dalam kehidupan kita di balik kematian, kita akan melihat bahwa pada akhirnya hanya kebaikan yang menjadi rencana dari Allah dan semua yang kelihatan sebagai bencana itu akhirnya membawa kebaikan bagi kita yang adalah anak-anak Allah. Kan saya kutip kata-kata John Brown, laki-laki ini seorang penafsir reform. Bahasa dari sang rasul adalah khas atau aneh dan layak diperhatikan. Ia tidak hanya berkata bahwa segala sesuatu akan bekerja, tapi segala sesuatu akan bekerja bersama-sama untuk kebaikan. Hal-hal itu tidak hanya akan beroperasi atau bekerja, tapi akan beroperasi bersama-sama atau bekerja sama. Adalah hubungan yang bijaksana antara hal yang satu dengan yang lain yang memastikan hasil atau akibat yang diinginkan. Jadi kalau hanya satu hal itu tidak bisa. Harus bekerja bersama-sama, hal-hal bencana-bencana yang banyak ini dipersatukan, akhirnya itu memastikan hasil atau akibat yang baik atau yang diinginkan. Ada banyak hal dalam kasus banyak orang kudus yang jika hanya sendirian hanya bisa menghasilkan bencana. Iri hati dari saudara-saudara Yusuf dalam dia sendiri tidak mempunyai kecenderungan lain selain menghancurkan dia. Jika dibiarkan pada akibat yang alami atau wajar dari satu bencana itu, maka ia akan mati dalam sumur itu. Tapi bersama-sama dengan bencana besar yang lain, dijualnya ia sebagai budak pada orang Midian, itu ditempa bersama-sama dengan hal-hal yang lain, yang dalam diri mereka hanya merupakan bencana dalam kecenderungan masing-masing, menjadi kebaikan besar yang diakibatkan oleh jadinya Yusuf sebagai tuan dari seluruh tanah Mesir. Setiap bencana adalah mata rantai dalam rantai yang memimpinnya kepada keadaan terhormat dan berguna yang begitu tinggi. Inilah kemenangan dari hikmat dan kuasa dari providensia ilahi.
Manusia mendapatkan bahwa adalah sukar untuk membuat satu hal yang bersifat bencana untuk menghasilkan kebaikan. Allah membuat bencana-bencana yang sangat banyak. Begitu memodifikasi atau mengubah satu sama lain. Sehingga dari semua itu, ia menghasilkan suatu kebaikan. Jadi kalau saudara mengalami cuma suatu bencana, itu tidak bisa bekerja sama dengan yang lain sehingga mendatangkan kebaikan. Tapi setelah mengalami banyak bencana, maka banyak bencana itu saling memodifikasi atau mengubah satu sama lain, sehingga dari banyak bencana itu justru akan menghasilkan suatu kebaikan. Sekarang kita akan membahas kata-kata untuk kebaikan ya. Perhatikan bahwa dia tidak mengatakan bahwa bencana-bencana itu menghasilkan hal yang terbaik bagi kita. Tidak ada kata ter atau paling baik, tidak ada. Tapi mengerjakan kebaikan, ya. Jadi jangan mengubah ayat ini dari kebaikan menjadi hal yang terbaik atau bagaimana, karena itu bukan terjemahannya. Dan kalau ditafsirkan seperti itu juga jadi salah. Sekarang saya berikan komentar dari Calvin, begitu jauhnya kesukaran-kesukaran hidup ini daripada menghalangi keselamatan kita. Memang seolah-olah kesukaran itu atau problem-problem itu menghalangi keselamatan kita ya. Jadi membuat kita itu sukar untuk bertekun, sukar untuk belajar firman, sukar untuk berdoa, sukar untuk melayani, sukar untuk memberitakan Injil, dan sebagainya. Tapi dikatakan begitu jauhnya kesukaran hidup ini daripada menghalangi keselamatan kita, sehingga sebaliknya mereka adalah pertolongan bagi keselamatan itu. Jadi apa yang kelihatannya menghalangi, sebetulnya nanti akan terlihat itu adalah pertolongan bagi keselamatan itu. Karena itu tidak usah bersungut-sungut, tidak usah ngomel, tidak usah marah pada waktu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan kita bisa marah itu karena justru kita mengasihi Tuhan dan kita ingin melakukan hal-hal untuk Tuhan. Tapi problem-problem itu menghalangi kita. Tapi tetap dalam hal seperti itu tidak boleh marah, tidak boleh bersungut-sungut dan sebagainya, atau tidak boleh lalu kecewa, putus asa dan sebagainya. Karena ingat, biarpun kelihatannya menghalangi keselamatan kita, tapi yang faktanya adalah sebaliknya. Mereka adalah pertolongan bagi keselamatan itu. Jadi kita seharusnya dalam menghadapi problem atau apapun yang bagi kita kelihatannya menghalangi keselamatan itu, tetap bertekun, tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan dan sebagainya. Sekarang saya lanjutkan kata-kata dari Calvin. Sekalipun orang pilihan dan orang yang ditentukan untuk binasa, tanpa pandang bulu terbuka terhadap bencana yang sama, ya, bagi orang pilihan maupun orang binasa, orang yang ditentukan untuk binasa ya, elect maupun reprobate itu bisa terkena bencana yang sama. Kalau satu terkena bencana banjir, maka satunya juga mungkin tidak terkena ya. Jadi kalau mereka tinggal berdekatan, rumah yang satu banjir, kena banjir, yang rumah satu juga kena banjir. Kalau rumah yang satu kena gempa bumi, rumah satu juga kena gempa bumi. Kecuali kalau daerahnya berbeda, berjauhan, ya itu lain ceritanya. Tapi kalau berdekatan ya pasti seperti itu. Dua orang punya sawah, yang satu kekeringan, yang satu tidak. Kalau yang satu kekeringan, dua-dua kekeringan. Kalau yang satu kehujanan, dua-dua kena hujan. Jadi terbuka bencana yang sama sebetulnya. Kalau masa COVID itu, baik orang yang Kristen maupun orang yang tidak Kristen, orang pilihan atau orang yang reprobate, itu sama-sama bisa terkena dan sama-sama bisa mati. Tetapi ada perbedaan yang besar, karena Allah melatih atau mendidik orang setia atau orang percaya, menggunakan penderitaan-penderitaan, dan dengan demikian memajukan keselamatan mereka. Jadi kalau orang reprobate terkena bencana,
itu tidak memajukan keselamatan mereka, bisa betul-betul menjadi bencana dan menghancurkan keselamatan mereka atau menghalangi keselamatan mereka. Tapi kalau orang yang elect atau orang pilihan, itu pasti untuk memajukan keselamatan mereka, memajukan iman mereka, memajukan kerohanian mereka, memajukan pengertian firman Tuhan mereka, dan sebagainya. Perlu diperhatikan beberapa hal ya. Pertama, kebaikan ini adalah kebaikan dari sudut pandang Allah. Dan ini sesuatu yang penting. Dan pemikiran Allah dan pemikiran kita bisa berbeda seperti langit dengan bumi. Dan ini yang menyebabkan hal ini begitu penting ya. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Coba saya perhatikan Yesaya 55 ayat 9 ya. Itu juga thought ya, rancangan ini ya. Jadi bukan hanya yang di sini, lebih demikian juga yang di sini ya. Jadi kata rancangan itu sebetulnya dalam terjemahan King James, RSV, NIV, dan NASB diterjemahkan thoughts atau pemikiran atau pikiran. Jadi saudara, pikiran Allah dan pikiran kita, jalan Allah dan jalan kita, itu begitu berbeda seperti langit dengan bumi. Dan ini yang menyebabkan kita seringkali tidak bisa mengerti atau salah mengerti tentang apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan memaksudkan itu sebagai suatu kebaikan, tapi kita mengira itu sebagai suatu keburukan atau sebagai suatu bencana. Tapi kita harus beriman pada hal itu, Roma 8:28 tadi, bahwa sekalipun bagi kita kelihatan sebagai bencana, itu akan memajukan keselamatan kita, dan itu akan membawa kebaikan. Tapi ayat ini memang membuat kita sukar untuk bisa percaya hal itu. Karena rancangan dan atau pemikiran Tuhan dan pemikiran kita, juga jalan Tuhan dan jalan kita, itu beda seperti langit di atas bumi. Dan karena itu ayat ini perlu saudara camkan. Nah, perbedaan pemikiran antara kita dengan Allah ini yang menyebabkan kita sering tidak bisa percaya pada Roma 8 ayat 28 ini. Jadi sama seperti pemikiran orang dewasa sangat berbeda dengan pemikiran anak kecil yang usia 5 tahun. Maka anak yang usia 5 tahun itu tidak bisa mengerti kenapa dia tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan sebagainya. Tapi orang dewasanya yang menjadi orang tuanya itu lebih mengerti, sehingga mereka melarang dia melakukan ini dan hanya membolehkan melakukan ini dan sebagainya. Dan itu semua kurang lebih sama dengan apa yang dinyatakan oleh ayat ini. Jadi anak itu bisa marah karena dia mau makan es krim kok nggak boleh, misalnya ya. Tapi orang tuanya tahu ya, kadang-kadang boleh. Tapi kalau terus minta es krim, bentar lagi dia kena diabetes, lalu terjadi problem yang sangat besar dalam kesehatan dia. Jadi orang tuanya yang lebih tahu itu tidak akan memberi, kalau orang tuanya yang bijaksana, tidak akan menuruti segala keinginan anaknya. Kalau keinginan anaknya benar menurut dia, maka dituruti. Tapi kalau keinginan anaknya tidak benar, tidak akan dituruti. Nah, demikian juga dengan Allah dengan kita. Ini malah lebih jauh lagi. Pikiran Allah dan pikiran kita lebih jauh lagi perbedaannya daripada pikiran orang tua dengan pikiran anak. Kalau saya lanjutkan, saudara, kebaikan apa saja yang Allah inginkan bagi kita? Poin A, pertumbuhan pertama dalam iman.
dan kedua dalam pengudusan. Yang saya maksudkan dengan iman itu pasti bukan saving faith ya. Saving faith atau iman yang menyelamatkan. Pada waktu kita percaya pada Kristus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita diselamatkan. Iman itu tidak bisa bertumbuh ya. Atau iman itu ada atau iman itu tidak ada. Gitu saja. Tapi iman ini dalam hal-hal yang lain, iman dalam menghadapi bencana, iman terhadap Roma 8 ayat 28 ini, atau iman di dalam doa dan sebagainya, ada macam-macam iman. Tapi kalau saving faith, pasti bukan itu yang dimaksudkan, karena itu tidak bisa bertumbuh. Itu cuma ada atau tidak ada. Tapi iman-iman yang lain, dalam doa, iman kepada Roma 8:28 dan sebagainya, iman dalam problem, iman dalam penderitaan, itu bisa bertumbuh, sangat bisa. Dan yang kedua adalah pengudusan, itu tentu juga bisa dan seharusnya bertumbuh. Mari kita membandingkan dengan poin A, Roma 5, ayat 3 dan 4. Harus saya serak sekali. Bentar, sudah ya. Saya ulangi sudah ya. Poin A, Roma 5, ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ya, bukan menderita putus asa, tapi bermegah ya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi kesengsaraan menimbulkan hal yang baik. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sekarang kita lihat poin B. Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Laki-laki menghasilkan hal yang baik. Ini semua bagi orang Kristen ya. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi ayat ini sebetulnya sama saja dengan Roma 8 ayat 28 atau sejalan begitu ya. Kalau kita menghadapi penderitaan atau hal yang tidak menyenangkan, itu membawa hal yang baik bagi kita, khususnya bagi kerohanian kita. Sekarang kita masuk dalam poin B, kita menjadi lebih baik dalam melayani orang lain, dan dengan demikian menjadi lebih berguna untuk Tuhan. Misalnya, kita menjadi lebih bersandar kepada Tuhan sehingga bisa lebih dipakai oleh Tuhan. Dan ini terjadi dalam diri Paulus dan terjadi juga dalam diri banyak orang yang lain. Kita baca 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Kalau saudara membaca pada awal dari teks ini, Paulus itu diangkat ke Firdaus atau langit yang ketiga, diangkat ke surga, dan itu suatu mujizat. Dan supaya dia jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Bandingkan dengan orang-orang yang mengaku angkat ke surga, dibawa ke neraka dan sebagainya, semua membual meninggalkan diri dengan cerita dibawa ke surga, dibawa ke neraka, diajar Yesus 40 hari 40 malam dan sebagainya. Padahal semua pada gedabru sama kosong. Tapi Paulus justru yang mengalami sesungguhnya, dan karena ini saya harus dipercaya karena ini ada dalam Alkitab, dia tidak meninggikan diri justru. Tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan
supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Saya jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dari kata-kata yang terakhir ini ya, kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan, lalu aku lemah dan sebagainya. Saya menyimpulkan bahwa kata-kata duri dalam daging ini adalah suatu penyakit. Sekalipun tidak diketahui penyakit apa, tapi saudara bisa membayangkan kalau ada duri di dalam daging saudara, pasti bergerak sedikit sakit, bergerak sedikit sakit gitu ya. Jadi ini suatu problem kesehatan kelihatannya di dalam diri Paulus, dan ini disebabkan oleh seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggalkan diri, dan iblis menggocok dia itu diizinkan oleh Tuhan. Karena memang tujuan Tuhan supaya dia tidak meninggalkan diri. Jadi laki-laki ini suatu penderitaan, tapi tujuannya untuk kebaikan, supaya dia tidak menjadi sombong. Karena kalau dia menjadi sombong, kalau tidak bersandar kepada Tuhan, dan merasa dia kuat, maka dia justru tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi dengan dia lemah, dia akan lebih bersandar kepada Tuhan, dan dengan demikian kuasa Tuhan bisa mengalir melalui dia, dan pelayanannya akan lebih berhasil. Sekarang kita lanjutkan dengan poin yang kedua. Penderitaan membuat kita lebih mengerti tentang orang lain yang menderita, dan membuat kita bisa bersimpati kepada mereka yang menderita. Jadi kalau kita tuh tidak pernah menderita seperti yang dialami oleh orang lain, kita akan menyepelekan orang lain yang menderita. Tapi kalau kita sendiri pernah mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh dia, kita tahu betapa tidak enaknya dan betapa beratnya penderitaan itu. Dan kita tidak akan menyepelekan, tapi kita akan lebih mengerti tentang orang yang menderita itu, dan kita akan lebih bisa bersimpati kepada mereka yang menderita, dan bahkan menolong mereka. Sebagai contoh, saudara, kalau saudara dari kecil saudara itu kaya, tidak pernah menderita karena kemiskinan dan sebagainya, maka saudara tidak akan pernah mengerti penderitaannya orang miskin. Saudara akan bersimpati kepada mereka, saudara juga tidak akan menolong mereka. Tapi kalau sudah pernah mengalami miskin sampai makan hanya bisa 1 hari 1 kali, sudah akan mengerti orang yang miskin yang hanya bisa makan 1 hari 1 kali, dan sudah akan bersimpati, dan bahkan akan menolong mereka. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau sudah tidak pernah mengalami patah hati, saya melihat orang yang patah hati, saudara mungkin akan jadikan bahan guyonan. Gitu aja patah hati. Dunia tidak slow dan kelor. Tapi bagi orang yang pernah mengalami patah hati, mereka tahu bahwa pada saat itu memang dunia kelihatannya slow dan kelor. Dan orang yang pernah mengalami patah hati tahu betapa sakitnya patah hati itu. Sehingga mereka tidak akan menyepelekan, tapi akan bersimpati kepada orang yang patah hati. Dan bahkan menghibur, menolong mereka kalau apapun yang bisa dilakukan. Kalau mari kita baca ayat ini, Ibrani 2:18, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi mengapa Yesus harus mengalami pencobaan? Supaya dia merasakan pencobaan itu. Memang sebagai Allah dia mengerti. Tapi supaya lengkap sebagai manusia, dia juga harus mengalami penderitaan. Sehingga baik pikiran Allah ilahinya maupun pikiran manusianya sama-sama mengerti, dan sehingga dapat menolong orang yang dicobai. Dia mengalami banyak pencobaan. Sangat banyak. Mungkin paling banyak. Karena dia adalah Mesias yang dijanjikan. Kalau Ayub saja, yang kedudukannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yesus, itu mengalami penderitaan yang begitu luar biasa.
apalagi Yesus. Setan pasti tahu kalau dia adalah Mesias, anak Allah. Itu diucapkan oleh setan pada waktu orang kerasukan setan itu mau ditangkis setannya. Setannya mengatakan, mau apa engkau daripada Mesias, anak Allah yang maha tinggi? Apa engkau mau menyiksa aku sebelum waktunya? Jadi Yesus ini mengalami pencobaan. Bukan hanya 3 kali di padang gurun, karena di dalam Lukas pasal 4 ayat 13 itu dikatakan gagal 3 kali setan itu memang mundur. Kan dia disuruh enyah ya. Dia memang enyah, tapi tidak selalu. Dikatakan dia menunggu saat yang baik. Untuk apa? Tentu saja untuk menyerang lagi. Coba kita perhatikan ya, Lukas 4 ayat yang 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ayat ini tidak ada di dalam Matius pasal 4. Tapi ini tidak berarti bahwa Matius dan Lukas ini bertabrakan. Tapi ini saling melengkapi ya. Keempat Injil itu saling melengkapi. Apa yang tidak ada di sana ada di sini. Apa yang tidak ada di sini ada di sana dan baliknya. Sehingga mereka saling melengkapi. Jadi iblis mundur memang. Tapi dia menunggu waktu yang baik, dia menyerang lagi. Sepanjang hidup Yesus, dia pasti mengalami serangan setan. Dan serangan yang sangat hebat. Kita lanjutkan dengan Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sadar bahwa dia itu tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Ini banyak ditanyakan kepada kita ya, dalam TikTok dan sebagainya. Banyak orang menanyakan pandangan saya atau pandangan Reform tentang Yesus dalam persoalan bisa jatuh atau tidak bisa jatuh dalam dosa. Secara faktanya dia memang diakui, semua orang mengakui bahwa dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Tapi secara teoritis, apakah dia bisa jatuh dalam dosa? Dan pandangan Reform mengatakan tidak bisa. Karena Yesus itu direncanakan untuk menebus manusia di atas kayu salib. Kalau dia ada kemungkinan jatuh dalam dosa, itu berarti juga rencana Allah tentang penyaliban itu ada kemungkinan gagal. Karena dia jatuh 1 kali saja dalam dosa, dia tidak mungkin menjadi penebus. Dia mati untuk diri sendiri. Tapi dengan dia suci, dia mati untuk orang lain. Jadi saudara, Yesus ini tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Tapi justru dia tidak mungkin jatuh ke dalam dosa itu. Dia merasakan pencobaan itu secara paling hebat. Saya ilustrasikan saudara ya. Kalau seseorang petinju menghadapi Mike Tyson pada zamannya ya. Dan petinju ini tidak tahan pukul, karena 1 kali pukulan das KO sudah. Dia tidak merasakan seluruh kekuatan Mike Tyson. Tapi justru petinju yang tahan pukul, yang dipukul berulang-ulang oleh Mike Tyson, kena pukulan telak dan sebagainya, tetapi tetap tidak jatuh-jatuh, atau jatuh dia bangun lagi, ngelawan lagi, jatuh bangun lagi, ngelawan lagi, dan mungkin hanya kalah angka, dia justru lebih merasakan kekuatan dari Mike Tyson. Saya jangan pikir kalau Yesus tidak bisa jatuh oleh serangan setan itu, kalau gitu serangan setan tidak terasa. Dia justru merasakan serangan setan lebih hebat daripada yang kita rasakan. Kita kena serangan setan jatuh, kena serangan setan jatuh, dia tidak jatuh-jatuh. Setan makin lama makin hebat. Saya lanjutkan ya, kata-kata tidak dapat turut merasakan dalam Ibrani 4 ayat 15 ini oleh NIV dan NESV diterjemahkan cannot
sympathize atau unable to sympathize, tidak dapat bersimpati. Saya tidak tahu kenapa orang menggunakan kata empati ya, berempati. Alkitab sendiri menggunakan kata simpati. Sering orang menyalahkan kata bersimpati, seharusnya berempati. Tapi Alkitab sendiri menggunakan kata simpati. Pada waktu saya dulu di counseling, berkenaan dengan pernikahan saya dan sebagainya itu, saya pernah tanyakan kepada counselor saya, kenapa kita menggunakan kata simpati dan bukan empati? Dia tidak bisa jawab juga. Jadi jangan sembarangan menyalahkan kata bersimpati karena Alkitab menggunakan itu dan bukan empati. Ada orang yang karena pernah mengalami penderitaan, justru meremehkan orang lain yang mengalami penderitaan itu. Ini orang Kristen yang brengsek ini ya. Dia berpikir, dulu aku juga mengalami seperti itu kok. Dan aku tidak apa-apa, aku bisa melewatinya. Jadi orang itu juga harus bisa. Ini reaksi dari orang Kristen yang brengsek ya. Perlu kita ingat juga bahwa tidak semua orang sama kuatnya dalam hal yang sama. Dia pernah mengalami kelaparan, dia bisa melewati. Orang lain melewati kelaparan, belum tentu orang itu bisa melewati. Bisa sekali dia lalu bunuh diri. Orang satu patah hati dia bisa melewati, orang lain patah hati lalu gantung diri. Jadi seharusnya kalau kita pernah mengalami penderitaan, kita bersimpati pada orang lain mengalami penderitaan yang sama, dan seharusnya kita berusaha menolong atau menghibur. Kalau tidak bisa menolong, ya menghibur setidaknya. Atau mendoakan dia dan sebagainya. Tapi bukannya tidak berbuat apa-apa dan mengatakan, aku dulu bisa, dia juga masih bisa. Ini kurang ajar. Poin sih, saudara, pahala yang lebih besar di surga, pertumbuhan iman, kekudusan, pelayanan di atas pasti akan menghasilkan pahala yang lebih besar di surga. Jadi ingat ya, surga dan neraka itu bukan semacam masyarakat komunis. Semua serba sama rata, baik hukumannya sama di neraka maupun pahalanya sama di surga. Tidak ada kemungkinan hal itu, saudara. Karena Allah itu adil sehingga dosa yang lebih banyak dan lebih berat pasti akan dihukum lebih berat. Dan kebaikan yang lebih banyak dan lebih baik itu pasti akan mendapatkan pahala yang lebih baik. Bisakah sudah bayangkan Paulus yang melayani Tuhan selama bertahun-tahun dengan kasih dan iman dan ketekunan yang luar biasa, rela menderita, pernah dilempari batu, pernah dicambuk dan sebagainya. Lalu pahalanya sama dengan penjahat yang mati disalib bersama Yesus itu, yang bertobat itu, yang bertobat pada detik-detik terakhir dan hampir tidak punya perbuatan baik kecuali menegur temannya. Lalu pahala mereka sama di surga, ya menunjukkan Allah tidak adil, saudara. Allah itu adil, jadi yang berbuat baik lebih banyak dan lebih besar pasti akan mendapatkan pahala lebih banyak. Memang kita tidak tahu wujudnya pahala itu bagaimana, karena apa yang di surga itu tidak ada di dunia. Tapi kita sebut saja pahala, itu pasti lebih besar di surga bagi orang itu daripada orang yang lain itu. Demikian juga orang yang lebih jahat, lebih banyak melakukan dosa, akan mendapatkan hukuman yang lebih berat di neraka. Jadi pasti ada gradasi hukuman maupun pahala di neraka maupun di surga. Kita baca untuk hal itu Matius 5:19. Kan itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Jadi perhatikan ya, di sini ada, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Jadi apakah di dalam surga itu sama-sama tinggi, sama-sama rendah? Tidak, ya. Ada yang menduduki tempat yang tinggi, ada yang menduduki tempat yang rendah,
Jadi berbeda-beda tergantung kehidupan mereka. Memang pokoknya beriman masuk surga dulu. Ya, lalu perbuatan mereka menentukan pahalanya. Perbuatan baik ini tidak akan membuat mereka masuk surga. Yang membuat masuk surga imannya. Tapi pahalanya itu diukur dari perbuatan baik atau iman mereka dan sebagainya. Demikian juga kalau tidak percaya, pokoknya masuk neraka dulu. Baru dilihat perbuatan jahat mereka untuk menentukan hukuman mereka di dalam neraka. Jadi ayat ini memang menunjukkan adanya tingkat pahala yang berbeda-beda di surga. Dan kalau ada tingkat yang berbeda-beda di surga, jelas ada tingkat yang berbeda-beda di dalam neraka. Kalau dalam waktu 22:12 sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku akan membawa upahku ya pada waktu Yesus datang kembali ya. Dia membawa upah untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah perbuatannya kan beda-beda. Maka upahnya juga beda-beda. Ini kata-kata Matthew Paul, untuk kebaikan. Kadang-kadang untuk kebaikan sementara. Kejadian 50 ayat 20. Selalu untuk kebaikan rohani dan kekal yang adalah yang terbaik dari semua. Jadi saudara, memang Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Kadang-kadang untuk kebaikan sementara. Di dunia ini maksudnya. Seperti dalam kasusnya Yusuf, di dalam kejadian 50 ayat yang ke-20. Tapi kalau untuk kebaikan rohani itu selalu. Ya, dan itu untuk kebaikan rohani dan kebaikan kekal itu selalu. Dan itu adalah yang terbaik dari semua. Dibandingkan kita mengalami kebaikan sementara di dunia ini, ada penderitaan lalu menghasilkan kebaikan, tapi kebaikan sementara di dunia ini jauh lebih baik kita mengalami kebaikan di surga nanti. Jadi kalau dalam dunia ini sudah mengalami penderitaan dan tidak bisa melihat kebaikan apa yang muncul, itu justru lebih baik. Pertama sudah belajar untuk beriman, sekalipun tidak bisa melihat. Walk by faith, not by sight. Berjalan atau hiduplah dengan iman, bukan dengan penglihatan. Tidak bisa melihat, lebih baik. Karena akan terlihat di surga nanti. Dan itu yang terbaik kalau kita melihat di sana. Ingat ya, bahwa pada saat penderitaan sedang kita alami, kebaikan-kebaikan yang akan muncul karena penderitaan itu seringkali tidak bisa kita lihat. Saking menderitanya ada kebaikan, tapi tidak bisa melihat matanya. Karena matanya ditujukan pada penderitaannya. Pada waktu menderita sudah perlu mundur sedikit. Lalu merenung. Apa sebab aku mengalami penderitaan ini? Kalau karena dosa, aku mesti bertobat. Tapi kalau tidak ada apa-apa, sudah diintrospeksi, enggak, bukan karena dosa, maka penderitaan ini pasti akan membawa kebaikan. Kalau sudah anak Allah. Dan renungkan, ada kebaikan terjadi karena ini, ya atau tidak? Kalau tetap tidak bisa dilihat, nanti akan terlihat di surga. Jika pada waktu di surga nanti, sudah akan menguji Tuhan luar biasa. Karena apa yang dulu menyebabkan saudara ngomel, saudara marah, saudara bersungut-sungut, saudara kecewa, dan sebagainya. Di surga kita melihat, oh ternyata itu untuk kebaikan, untuk hal ini semua akan sudah terbuka semua. Sehingga lebih besar lagi rasa syukur dan pujian kita di surga. Pada waktu kita tahu bahwa bencana itu menimbulkan kebaikan yang luar biasa. Yang di dunia itu tidak bisa kita lihat. Karena poin yang kedua, ini tidak berarti bahwa kita boleh cepat-cepat berserah sebelum kita berjuang dalam doa dan usaha untuk mendapatkan yang terbaik.
Lebih-lebih kita tidak boleh hidup sembarangan atau sembrono dengan pemikiran bahwa bagaimanapun kita hidup, toh nanti akan menghasilkan hal yang baik. Ingat ya, bahwa dalam pengaturan, penetapan dan pengaturan Allah atau providence of God, tidak ada tanggung jawab yang dibuang. Ya, Tuhan memang menetapkan segala sesuatu. Dan dengan providensianya dia mengatur supaya segala rencananya itu terjadi. Tetapi itu tidak bertentangan dengan usaha atau tanggung jawab kita. Jadi kita tetap wajib mengusahakan yang terbaik selama itu masih dalam batas firman Tuhan. Misalnya Pak, pada waktu Paulus itu tahu bahwa dia itu mau dibunuh. Dia bukannya berserah, dibunuh enggak apa-apa, toh semua membawa kebaikan. Enggak bisa. Dia bukannya berserah dengan berkata atau berpikir, kalau Tuhan menghendaki aku dibunuh, itu tahu untuk kebaikanku, jadi aku berserah. Tidak, dia tidak berpikir atau berkata seperti itu, tapi dia lari menyelamatkan dirinya. Jadi sekalipun penderitaan atau bencana itu menghasilkan kebaikan, Allah atur semuanya untuk menghasilkan kebaikan. Tapi tidak berarti bahwa kalau itu bisa dihindari, kita tidak boleh menghindari. Kita harus menghindari kalau itu bisa dilakukan tanpa melanggar firman Tuhan. Kejadian 9 ayat 23 dan 25. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Nah, kalau saudara sudah berusaha maksimal dan ternyata tidak membawa hasil, maka baru pada saat salat boleh atau harus berserah kepada Tuhan, sambil percaya bahwa Tuhan mengerjakan semua itu untuk kebaikan saudara. Karena poin yang ketiga, ini tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak menolong orang Kristen yang menderita. Pada waktu saudara melihat orang Kristen yang menderita, jangan berdasarkan Roma 8:28 saudara berpikir dia sedang menderita. Tapi itu kan untuk kebaikannya. Jadi buat apa aku menolongnya? Kalau aku menolongnya dan dia bebas dari penderitaan itu, bukankah dia justru tidak mendapat kebaikan yang akan ditimbulkan oleh penderitaan itu? Roma 8 ayat 28 ini tidak pernah boleh digunakan dengan cara brengsek seperti itu karena pertama poin A, ini bertentangan dengan hukum kasih yang mengharuskan kita menolong orang yang menderita. Pertama kita bisa melihat perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati ya. Jadi ada orang yang dirampok, dipukuli sehingga setengah mati, dan seorang imam lewat, dia tidak nolong. Orang Lewi lewat, dia tidak nolong. Tapi orang Samaria yang sebetulnya musuh bebuyutan orang Yahudi, dia justru menolong orang itu. Sekarang poin yang kedua, Galatia 6 ayat 10 sampai dengan ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, sebab apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi selama masih ada kesempatan, berarti kesempatan itu akan ditutup. Atau pada saat orang yang akan kita tolong itu atau akan kita lakukan perbuatan baik itu mati, atau pada saat kita yang mati, atau pada saat kita terpisah jauh sehingga memang tidak bisa menolong dalam bentuk apapun. Tapi selama masih ada kesempatan bagi kita, kita diharuskan berbuat baik pada semua orang. Tapi kalau tidak memungkinkan karena sumber dayanya ini cuma memungkinkan menolong sebagian orang, maka yang harus diutamakan adalah saudara-saudara seiman kita. Itu bagian terakhir dari ayat yang ke-10 ya. Tapi terutama adalah kawan-kawan kita seiman. Kita bisa nolong cuma satu orang dari dua orang yang menderita. Yang satu beriman, yang satu tidak beriman. Kita harus mendahulukan orang yang beriman.
Nggak peduli nih keluarga kita. Kalau dia nggak beriman, utamakan saudara seiman, bukan saudara-saudara. Sekarang poin B, saudara. Siapa tahu bahwa kebaikan yang Tuhan maksudkan waktu orang Kristen itu menderita adalah supaya orang Kristen yang menderita itu bisa merasakan kasih Kristen dari saudara. Jangan dia ditolong oleh sesama saudara seiman. Dia merasakan, wah, dalam Kristus memang kita itu bersatu, sehingga aku menderita, orang Kristen yang lain, yang saudara seiman menolong aku, padahal beda gereja dan sebagainya, tapi memang gereja yang sama-sama benar, dan memang betul-betul sama-sama Kristen. Ya, saya kira orang Kristen ini harus ditambah di sini. Jadi ini poin B. Sekarang poin C, siapa tahu kebaikan yang Tuhan maksudkan adalah supaya saudara bisa diberkati dengan memberi. Jadi orang itu menderita, saya harus menolong. Karena dengan kebaikan yang saudara lakukan kepada dia, saudara bisa diberkati karena memberi. Ingat bahwa Kisah Rasul 20:35 mengatakan bahwa memberi adalah lebih diberkati daripada menerima. Saya bacakan ayatnya dalam terjemahan LAI dulu. Kisah 20 ayat 35b, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam Kisah Rasul ini dikutip dari kata-kata Yesus ya. Tapi kalau kita melihat dalam Injil, keempat Injil, kata-kata ini tidak pernah ada. Tapi kalau ini ditulis dalam Alkitab bagian lain, yaitu dalam Kisah Rasul 20:35 itu, berarti Yesus pasti mengatakan kata-kata itu, cuma tidak dicatat dalam keempat Injil. Jadi di sini dikatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kata berbahagia ini terjemahkan berbeda. Dalam King James, RSV, NIV, dan NASB diterjemahkan it is more blessed to give than to receive. Adalah lebih diberkati memberi daripada menerima. Bagi saudara yang pelit dalam memberi orang, pikirkan kata-kata ini. Apakah saudara lebih senang menerima atau terus senang kepinginnya menerima saja, tidak pernah mau memberi? Ayatnya mengatakan adalah lebih diberkati memberi daripada menerima. Sedang menjadi orang miskin yang terus menerima, tidak pernah mau menolong orang lebih miskin. Perhatikan ya, yang lebih diberkati orang miskin yang diberi ini, atau orang yang lebih kaya yang memberi. Kata-kata ini jelas benar kan? Jadi bisa mengaminkan atau tidak? Adalah lebih diberkati memberi daripada menerima. Tapi ingat ya, menerima itu juga diberkati. Tapi memberi itu lebih diberkati. Sekarang kita masuk dalam poin kelima. Ayat ini atau Roma 8 ayat 28 ini hanya berlaku untuk orang Kristen yang sejati. Pertama, ayat atau janji ini hanya berlaku untuk orang Kristen yang sejati. Tidak untuk orang kafir atau orang non-Kristen atau orang Kristen KTP. Bahwa ayat atau janji ini hanya berlaku untuk orang Kristen terlihat dari kata-kata bagi mereka yang mengasihi dia. Jadi orang yang mengasihi Allah itu tidak mungkin tidak adalah orang Kristen. Karena kasih itu adalah buah roh. Orang yang tidak percaya itu tidak punya Roh Kudus, sehingga tidak mungkin ada buah roh. Sehingga tidak mungkin juga mengasihi Allah. Takut kepada Allah mungkin, tapi mengasihi Allah tidak mungkin. Jadi bagi mereka mengasihi Allah ini pasti adalah orang Kristen. Tapi masih tambah lagi, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini panggilan efektif. Dan terpanggil sesuai rencana Allah. Kalau sesuai rencana Allah, terpanggil orang itu pasti bertobat. Orang itu pasti jadi Kristen. Jadi dua anak kalimat ini, dua-duanya menunjukkan bahwa kata-kata ini menunjuk pada orang Kristen. Karena mari kita bahas ya, mereka yang mengasihi dia
Hanya orang Kristen sejati bisa mengasihi Allah, karena kasih adalah buah roh dalam Galatia 5 ayat 22. Sedangkan untuk orang dunia berlaku Roma 3 ayat 11 dan 18 yang mengatakan bahwa mereka tidak mencari Allah dan tidak takut kepada Allah. Kita baca Roma 3 11 dan 18. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Kami kita bahas poin B-nya, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bandingkan dengan 2 Timotius 1 ayat yang ke-9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. John Murray berkata demikian, panggilan itu adalah panggilan efektif. Bandingan pasal 1 ayat 7 dan ayat 30 yang mengantar ke dalam persekutuan Kristus 1 Korintus 1 ayat 9 dan berhubungan secara tak terpisahkan dengan predestinasi pada satu sisi dan pemuliaan pada sisi yang lain. Sesuai dengan rencana, tidak diragukan lagi menuju pada rencana Allah yang tetap dan kekal. Pasal 9 ayat 11, Efesus 1 ayat 11, Efesus 1 ayat 13, Efesus 3 ayat 11 ya, dan 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Sebagai penerapan saudara, karena dalam memberikan counseling pada orang kafir atau orang Kristen KTP, jangan menggunakan nomor 828 ini untuk menghibur mereka dalam penderitaan mereka. Ayat ini atau janji ini tidak berlaku untuk mereka. Dan menggunakan ini, saudara berdusta kepada mereka. Beritakan Injil dulu kepada mereka, dan kalau mereka sudah percaya pada Kristus, baru Roma 8:28 bisa diberlakukan terhadap mereka. Kalau mereka diinjili dan tetap tidak bertobat, tetap Roma 8:28 tidak boleh digunakan untuk menghibur mereka, karena itu tetap tidak berlaku untuk mereka. Hanya kalau mereka bertobat, baru Roma 8:28 berlaku untuk mereka. Sekarang poin yang kedua, ayat atau janji ini berlaku untuk semua orang Kristen yang sejati, bukan untuk orang Kristen tertentu saja atau yang rohani saja. Kita tidak boleh menekankan kata-kata yang mengasihi dia secara ekstrim ya. Misalnya dengan berkata bahwa, pertama poin A, janji ini berlaku untuk sebagian orang Kristen yang mengasihi Tuhan, tetapi tidak berlaku untuk orang Kristen yang tidak mengasihi dia. Memang setiap orang Kristen berbeda dalam kasihnya kepada Tuhan, tapi tidak ada orang Kristen sejati yang sama sekali tidak mengasihi Tuhan. Itu tidak mungkin ya. Jadi kata-kata ini mustahil nih. Sekarang poin B, janji ini tidak berlaku untuk orang Kristen yang berbuat dosa, karena berbuat dosa menunjukkan tidak mengasihi Tuhan. Ini kan pandangan Adam Clarke yang sudah kita bahas pada kali yang lalu. Mari kita melihat dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Ayat 10-nya, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Jika janji ini tidak berlaku untuk orang Kristen pada saat dia berbuat dosa, maka bisa-bisa janji ini tidak berlaku untuk siapapun. Karena orang Kristen itu sebetulnya setiap detik berbuat dosa ya. Perlu saudara perhatikan sekali lagi bagian akhir dari Roma 8:28 ini. Bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu mereka terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya menekankan kata yaitu itu ya. Sekalipun memang sebetulnya kata yaitu dalam kitab suci Indonesia itu tidak ada. Tapi tetap jelas terlihat bahwa kata-kata mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah menjelaskan kata-kata yang di bagian depan, yaitu mereka yang mengasihi dia. Jadi yang dimaksud dengan mereka yang mengasihi dia adalah mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dengan kata lain, yang dimaksudkan adalah semua orang Kristen yang sejati. Calvin mengomentari kata-kata mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ini dengan kata-kata sebagai berikut. Anak kalimat ini kelihatannya ditambahkan sebagai suatu modifikasi atau perubahan
Supaya tidak seorang pun yang berpikir bahwa orang yang setia atau percaya karena mereka mengasihi Allah mendapatkan oleh jasa mereka sendiri keuntungan di mana mereka mendapatkan buah seperti itu dari kesengsaraan mereka. Kita memang tahu bahwa pada waktu keselamatan merupakan subjek atau pokok, manusia cenderung untuk mulai dengan diri mereka sendiri dan membayangkan persiapan-persiapan tertentu dengan mana mereka mengantisipasi perkenan Allah. Karena itu Paulus mengajar kita bahwa mereka yang telah ia bicarakan sebagai orang mengasihi Allah telah lebih dulu dipilih oleh Allah. Karena adalah pasti bahwa dengan demikian urut-urutannya ditunjukkan supaya kita tahu bahwa itu mulai dari pemilihan yang bersifat kasih karunia atau tanpa syarat dari Allah sebagai penyebab pertama sehingga segala hal terjadi pada orang-orang kudus untuk keselamatan mereka. Sekarang saudara, poin yang ke-6, kesimpulan dan penerapan. Pertama, saudara, orang Kristen itu jelas bisa mengalami penderitaan yang hebat atau hal yang sangat-sangat tidak enak. Seperti dalam kasus Ayub ya. Saya kutip kata-kata Dr. James Dobson yang menulis buku yang berjudul, perhatikan judul bukunya nih ya, When God Does Not Make Sense. Pada waktu Allah itu tidak masuk akal. Kita sering mengalami hal seperti itu. Allah ini tidak masuk akal. Aku ini mau melakukan yang baik untuk dia. Kenapa aku dikasih problem seperti ini sehingga aku tidak bisa melakukan dan sebagainya. Ada banyak kali kita merasa Allah ini tidak masuk akal. Dan sekarang saya berikan kata-kata dari James Dobson ini. Fakta bahwa orang yang saleh, orang yang berdoa, kadang-kadang menghadapi penderitaan atau kesukaran yang sama yang dialami oleh orang yang tidak percaya. Jika kita menyangkal fakta itu, kita bahkan menciptakan rasa sakit dan kekecewaan yang lebih besar untuk mereka yang tidak disiapkan untuk menanganinya. Jadi itu fakta ya. Orang yang berdoa atau orang yang saleh kadang-kadang mengalami penderitaan atau kesukaran yang sama yang dialami oleh orang yang tidak percaya. Jika kita menyangkal fakta itu, kita bahkan menciptakan rasa sakit dan kekecewaan yang lebih besar untuk mereka yang tidak disiapkan untuk menanganinya. Karena poin yang kedua, orang Kristen bisa mengalami saat-saat yang membingungkan karena penderitaannya atau godaan setan dan sebagainya. Dan pada saat seperti itu, Tuhan seringkali tidak menjelaskan hal-hal itu kepada kita. Contoh orang-orang yang mengalami saat seperti itu, pertama adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengalami kebingungan pada saat segala sesuatu tampaknya tidak masuk akal, sehingga dia mengirim pesan kepada Yesus di dalam Matius 11 ayat 3, nanti kita akan baca. Tapi kepada dia juga tidak dijelaskan mengapa dia harus mengalami semua itu. Kita lihat Matius 11 ayat 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Maksudnya Mesias. Atau haruskah kami menantikan orang lain? Nah, mari kita lihat jawaban Yesus bagaimana dalam Matius 11 ayat 4 dan seterusnya. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah pada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan pada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara, coba pikirkan ya. Pertanyaannya, engkaukah yang akan datang itu, atau engkaukah Mesias itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Tapi jawaban Yesus, pergilah dan katakan pada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Lalu di akhirnya dengan kata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kok rasanya jawabannya dan pertanyaannya gak nyambung? Gak nyambung karena kita tidak mengerti Alkitab ya. Kalau kita mengerti, kita akan tahu bahwa yang Yesus katakan itu, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang buta menjadi tahir dan sebagainya itu,
ada dalam perjanjian lama dan merupakan tanda-tanda yang dilakukan oleh Mesias. Itu sudah dinubuatkan. Mesias akan melakukan tanda-tanda itu kalau dia datang. Jadi dengan kata-kata ini, sebetulnya dia menjawab kata-kata pertanyaan dari Yohanes Pembaptis ini. Aku Mesiasnya memang. Tapi dia memang tidak dilepaskan dari penjara dan bahkan dia akhirnya dihukum mati. Karena contoh kedua adalah murid Yesus. Tetap saya kutip dari Dr. James Dobson. Ia mengaku sebagai anak Allah. Yesus mengaku sebagai anak Allah ya. Tapi mereka telah mendengarnya berteriak pada saat-saat terakhirnya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 atau 6. Murid-murid tidak bisa lebih bingung dari itu. Apa arti dari saat yang mereka habiskan atau lewatkan dengan orang ini yang menyebut dirinya sendiri Mesias? Mesias itu anak Allah. Lalu bagaimana anak Allah itu bisa ditinggalkan oleh Allah? Seakan-akan tidak masuk akal. Tetapi kalau kita memang mengerti Alkitab, dan saya yakin murid-murid belakangan lebih mengerti Alkitab, dan mereka pasti akan mengerti kata-kata itu, Yesus harus memang ditinggalkan oleh Allah. Karena kita berbuat dosa, dan kita ditinggal, dosa itu memisahkan kita dari Allah, maka Yesus harus memikul keterpisahan itu kalau dia memang menjadi substitute atau pengganti kita dalam memikul hukuman yang seharusnya bagi kita. Karena itu Allah memang meninggalkan Yesus sebagai Allah dan manusia di atas kayu salib, sehingga dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dengan dia selama ini ditinggalkan oleh Allah, dia menggantikan kita memikul hukuman yang seharusnya bagi kita. Sehingga kalau kita percaya pada dia, kita yang tadi pisah dari Allah, kita diperdamaikan dengan Allah dan tidak bisa terpisah lagi. Kalau memang bisa terpisah lagi, seperti banyak orang bodoh beranggapan bahwa keselamatan bisa hilang, lalu apa gunanya Yesus mengalami keterpisahan ini? Dia sudah mengalami keterpisahan itu menyebabkan kita diperdamaikan dan tidak bisa terpisah lagi dari Allah. Sekarang poin C, Yusuf. Contoh orang ketiga ya. Tetap dari Dr. James Dobson, tidak ada petunjuk bahwa Allah menjelaskan kepada Yusuf apa yang sedang ia kerjakan melalui masa bertahun-tahun yang penuh penderitaan atau duka cita itu, atau bagaimana potongan-potongan itu akhirnya akan cocok. Ia diharapkan seperti engkau dan saya untuk hidup setiap hari dengan sesuatu yang kurang dari pengertian yang sempurna atau lengkap. Apa yang menyenangkan Allah adalah kesetiaan Yusuf pada saat tidak ada apapun yang masuk akal. Bagian terakhir itu yang penting sekali ya. Apa yang menyenangkan Allah adalah kesetiaan Yusuf pada waktu nothing made sense ya. Tidak ada apapun yang masuk akal. Semua kelihatannya tidak masuk akal, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dan itu yang dia inginkan juga dari kita. Kalau saudara saat ini mengalami hal-hal yang rasanya tidak masuk akal, saudara tidak bisa mengerti, tetaplah setia, tetaplah beriman, tetaplah bertekun dalam ikut Tuhan, dalam belajar firman, dalam berdoa dan sebagainya, dalam memberitakan Injil, karena lambat atau cepat, atau dalam hidup yang sekarang, atau dalam hidup yang akan datang, semua yang tidak masuk akal itu akan sudah mengerti dan menjadi masuk akal. Poin yang ketiga, tetapi kita boleh yakin berdasarkan janji Tuhan ini bahwa segala sesuatu itu akan membawa kebaikan bagi kita. Dr. James Dobson lagi, kadang-kadang ia melakukan mujizat-mujizat yang hebat untuk kepentingan kita.
Kadang-kadang ia memilih untuk menjelaskan tindakannya dalam hidup kita. Kadang-kadang kehadirannya begitu nyata, seakan-akan kita berhadapan dengan dia muka dengan muka. Tetapi pada saat-saat yang lain, pada waktu tidak ada suatu apapun yang masuk akal, pada waktu apa yang kita lewati adalah tidak adil, pada waktu kita merasa sendirian di ruang tunggu Allah, ia hanya berkata, percayalah kepadaku, trust me, ya. Jadi pada waktu semua tidak adil dan semua tidak masuk akal, Tuhan berkata, percayalah kepadaku. Karena poin yang keempat, ada 2 ayat yang menekankan bahwa dalam saat-saat yang paling gelap pun, kita harus tetap percaya pada Tuhan, yaitu ayat 13 ayat 15a dan 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Pertama saya akan bacakan ayat 13 ayat 15a. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tidak ada harapan bagiku. Dalam terjemahan RSV, behold, he will slay me, I have no hope. Lihatlah, ia akan membunuh aku tidak mempunyai harapan. Ini kurang lebih sama dengan Alkitab Indonesia. Tapi terjemahan dalam King James berbeda ya. Though he slay me, yet will I trust in him. Sekalipun ia membunuh aku, tetapi aku akan percaya kepadanya. Dalam NIV, though he slay me, yet will I hope in him. Sekalipun ia membunuh aku, tetapi aku akan berharap kepadanya. Dalam NIV, though he slay me, I will hope in him. Sekalipun ia membunuh aku akan berharap kepadanya. Jadi dalam keadaan bagaimanapun, ini boleh dikatakan ini sesuatu yang gaya bahasa hyperbole ya. Tuhan tidak akan membunuh anaknya ya. Ya kecuali pada saat memang dia mesti mati, itu lain ceritanya. Tapi membunuh itu tidak memungkinkan ya. Kalau saatnya mati ya memang dia dipanggil Tuhan, tapi bukan membunuh tanpa alasan seperti itu ya. Lalu saya lanjutkan dengan poin yang kedua, 2 Korintus 5:17, ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam NIV, we live by faith, not by sight. Kita hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan. NIV, for we walk by faith, not by sight. Karena kita berjalan bisa diterapkan hidup juga ya. Berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Jadi kalau semua saudara kepingin lihat seperti Thomas itu ya, aku tidak akan percaya, sekali-kali tidak akan percaya kalau tidak cucukkan jariku bekas luka di tangannya dan cucukkan tanganku bekas luka di lambungnya. Aku sekali-kali tidak akan percaya. Tapi Yesus menamakan diri, saat Thomas percaya, karena engkau melihat, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Kalau kita tanpa melihat Kristus bangkit, dan kita percaya akan kebangkitan Kristus, hanya dari firman-Nya, kita lebih berbahagia dari Thomas. Sekarang saya berikan poin kelima, sebuah syair dan cerita sebagai ilustrasi ya. Pertama, buku 1 itu Streams and the Desert, volume 1 tanggal 12 Februari, memberikan suatu syair sebagai berikut. Saya bacakan bahasa Inggrisnya dan terjemahnya. No chance had brought this ill to me. Bukan kebetulan yang telah membawa hal yang buruk ini kepadaku. This God's own hand, so let it be. Ini adalah tangan Allah sendiri, jadi biarlah demikian. He see it, what I cannot see. Ia melihat apa yang saya tidak bisa lihat. There's a need be for each pain. Setiap rasa sakit ada perlunya. And he one day will make it plain. Dan suatu hari akan membuatnya jelas. That earthly loss is heavenly gain. Bahwa kehilangan duniawi adalah keuntungan surgawi. Like a piece of tapestry, seperti sepotong kain sulaman. Saya tahu ya, pakai bulatan seperti itu lalu kain disulam ya.
Kalau dari atas ini kelihatan gambar yang bagus, tapi coba lihat dari belakangnya jerabut semua, enggak karu-karuan kan? Viewed from the back appears to be, dilihat dari belakang kelihatannya seperti not but threads tangled hopelessly. Tidak ada apapun kecuali benang-benang yang sangat kusut dan kacau. But in the front of a picture fair, tapi di bagian depan ada gambar yang indah atau jelas. Rewards the worker for his care. Memberi upah pada pekerja untuk perhatiannya. Proving his skill and patience rare. Membuktikan keahlian dan kesabarannya yang jarang. Thou art the workman, I the frame. Engkau adalah pekerja atau penyulam, saya bingkainya. Lord, for the glory of thy name, Tuhan, untuk kemuliaan namamu, perfect thine image on the same. Sempurnakanlah gambarmu pada bingkai yang sama. Jadi memang kalau orang menyulam itu dilihat dari belakang, ruwet, tidak karu-karuan. Nah itulah kehidupan kita kalau kita lihat saat ini. Ruwet, bundel, tidak karu-karuan, dan kita tidak ngerti kenapa seperti ini. Tapi dilihat di atasnya, kelihatan gambar yang bagus yang sedang Tuhan buat. Jadi jangan menggerutu, jangan ngomel. Nanti di sorga saya akan melihat yang di atas ini. Bukan melihat yang di bawah tadi. Lalu suatu cerita, poin B, ceritanya terkenal ya. Footprints. One night a man had a dream. He dreamed he was walking along the beach with the Lord. Across the sky flashed scenes from his life. For each scene, he noticed two sets of footprints in the sand, one belonging to him and the other to the Lord. When the last scene of his life flashed before him, he looked back at the footprints in the sand. He noticed that many times along the path of his life, there was only one set of footprints. He also noticed that it happened at the very lowest and saddest times of his life. This really bothered him, and he questioned the Lord about it. Lord, you said that once I decided to follow you, you would walk with me all the way, but I have noticed that during the most troublesome times of my life, there was only one set of footprints. I don't understand why when I needed you most, you would leave me. The Lord replied, my son, my precious child, I love you and would never leave you. During your times of trial and suffering, when you see only one set of footprints, it was then that I carried you. Terjemahannya ya, jejak kaki. Pada suatu malam ada seorang bermimpi, ia bermimpi bahwa dia sedang berjalan di sepanjang pantai bersama dengan Tuhan. Di langit terlihat adegan-adegan dalam hidupnya. Untuk setiap adegan ia memperhatikan ada dua pasang jejak kaki di pasir. Satu pasang adalah miliknya dan yang lain adalah milik Tuhan. Ketika adegan terakhir dari hidupnya terlihat di hadapannya, ia melihat kembali ke belakang ya, pada jejak kaki di pasir. Ia memperhatikan bahwa seringkali di sepanjang jalan hidupnya hanya ada satu pasang jejak kaki. Ia juga memperhatikan bahwa itu terjadi pada waktu-waktu yang paling rendah dan paling menyedihkan dari hidupnya. Ini betul-betul menyusahkan dia dan dia bertanya kepada Tuhan tentang hal itu. Tuhan, Engkau berkata bahwa sekali aku memutuskan untuk mengikut Engkau akan... Ya sih, kok bisa bunyi terus sih? Tuhan, Engkau berkata bahwa sekali aku memutuskan untuk mengikut Engkau akan berjalan dengan aku di sepanjang jalan. Tapi aku telah memperhatikan bahwa pada waktu-waktu yang paling menyusahkan dari hidupku, di sana hanya ada satu pasang jejak kaki. Aku tidak mengerti mengapa pada saat aku paling membutuhkan Engkau meninggalkan aku. Tuhan menjawab, anakku yang berharga, aku mencintai Engkau dan tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Pada saat-saat ujian dan penderitaan,
Ketika engkau melihat hanya ada satu pasang jejak kaki, pada saat itulah aku sedang menggendong engkau. Saudara, kita sudah berakhir dengan Roma 8 ayat 28 ini. Dan sekarang adalah saatnya saudara melakukan introspeksi. Kehidupan atau penderitaan yang bagaimana yang saudara alami, dan itu membuat saudara berpikir apa, atau bersikap apa, atau bagaimana. Malah bersungut-sungut, lari dari Tuhan, menjauhi Tuhan, kecewa, putus asa, atau beriman pada Roma 8:28 ini, sekalipun saya tidak bisa melihat, dan percaya bahwa keburukan apapun yang terjadi, yang paling tidak menyenangkan, Tuhan akan atur semuanya untuk kebaikan saudara. Kalau tidak di dunia ini, pasti di dunia yang akan datang. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami, dan kami berdoa supaya apa yang sudah kami pelajari baik minggu lalu maupun hari ini tentang Roma 8 ayat 28 betul-betul bisa kami mengerti dan betul-betul bisa berguna. Kalau ada yang belum percaya, bila mereka sadar bahwa Tuhan tidak bekerja untuk kebaikan mereka selama mereka belum percaya, dan biar mereka bisa percaya dan diselamatkan. Dan bagi kami yang sudah percaya, kami memang seringkali mengalami saat-saat yang tidak masuk akal dan tidak bisa kami mengerti. Tapi pada saat seperti itu, tolong kami mengingat firman yang kami dengarkan pada minggu lalu dan hari ini. Dan tolong kami tetap beriman pada Roma 8:28 ini, sehingga dalam kesukaran yang terburuk pun, kami tetap bisa bersyukur dan memuji Engkau, dan tetap setia bertekun dalam mengikut Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.